Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, bisa mengganggu waktunya sebentar. Saya dari guru SD Negeri Larangan 6 sedang memenuhi tugas dari kegiatan CGP, yaitu untuk eh, melihat bagaimana penanganan pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan yang pernah Ibu lakukan baik di SD sebelumnya maupun SD sekarang. Apa ada waktu Ibu? Ada, silakan. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya mau bertanya, selama Ibu memimpin, bagaimana sih cara Ibu mengidentifikasi suatu kasus? Apakah kasus itu masuk dalam ranah dilema etika atau dalam rujukan moral Ibu? Ya, selama saya menjabat sebagai manajer suatu satuan pendidikan, ya banyak sih ada permasalahan yang saya hadapi. Di antaranya ya dalam SD kami sebelum kami berpindah pada sekarang yang saya tangani, itu dulu pernah ada, yaitu saya mengalami kesulitan dalam penerimaan siswa baru. Oh, gitu ya. Kesulitan, dan sekolah kami sempat tidak mendapatkan siswa, hanya berapa orang gitu. Nah, itu permasalahan dulu. Kalau sekarang malah ada kelebihan, ya itu permasalahan dulu yang pernah saya alami. Tapi ya dari permasalahan tersebut kami bisa mencari informasi di mana letak permasalahan tersebut. Iya. Selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan dalam menghadapi suatu masalah, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika Ibu? Ya, dalam menangani permasalahan ini kami otomatis mencari sumber informasi dulu. Jadi informasi ini permasalahannya di mana. Terus saya mengumpulkan data-data untuk merangkum dari data tersebut. Setelah saya mengumpulkan data tersebut, saya baru melangkah untuk menangani permasalahan tersebut. Itu termasuk ke langkah-langkah yang sudah diambil ya Ibu ya, bagaimana cara menangani kasus tersebut. Terus saya ingin menanyakan lagi Ibu, ada nggak cara yang efektif yang menurut Ibu itu ambos paling mudah dalam mengambil keputusan Ibu? Saya dalam mengambil keputusan tersebut tidak berjalan sendiri, tapi saya memberi kepercayaan pada seseorang yang masih dalam lingkungan sekolah itu, dan saya tahu pada guru-guru senior. Ya, bukan berarti saya mengesampingkan guru yang junior, tapi karena mungkin harus senior kan punya pengalaman lebih dalam menangani suatu permasalahan di sekolah. Jadi saya memberi kepercayaan di situ untuk sampai informasi itu benar apa tidak bahwa ada permasalahan seperti ini. Nah, jadi setelah kami memberi kepercayaan untuk mencari informasi, akhirnya kami mengundang anak yang bersangkutan dan guru yang bersangkutan, juga orang tua dari peserta didik itu, untuk dia bisa untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi tidak berjalan sendiri. Berkoordinasi dengan guru-guru lain ya, dengan guru, terutama guru-guru senior. Dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu, adakah tantangan yang paling berat ketika Ibu akan mengambil keputusan yang bijak? Dalam melaksanakan permasalahan tersebut, ya banyak pasti ada tantangan, ada dilema juga. Di sisi lain, saya setuju dengan permasalahan ini, jadinya oke. Ternyata gurunya sendiri kadang menghambat yang saya tangani. Ada lagi gurunya oke, siap, anak-anak orang tua kadang tidak setuju. Itulah hambatan kami. Kadang ya ada hambatan, tapi
mungkin kita perlu apa ya, komunikasi antara guru, siswa dan orang tua, jadi bisa apa saja bisa terselesaikan ya. Jadi ya tidak berjalan ya, sendiri ya, berjalan Ibu, ya, sendiri. semua terkoordinasi dengan baik. Nuwun sewu, apakah Ibu punya pengelolaan sendiri terhadap suatu menangani kasus, atau Ibu juga punya waktu tersendiri menyelesaikan sebuah kasus? Kalau punya waktu sih, waktu sendiri ada waktu, cuman tidak terjadwal, tidak terprogram. Ya, ya ada Kasus misalkan datang ada secara kasus, tiba-tiba. ya ada kasus, monggo kami usahakan perpres itu bisa cepat dan terselesaikan, cuma tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus, tidak jadwal. Kasus kan tidak terjadwal ya, bermasalahan. Iya. Dan jadwal penyelesaiannya kadang-kadang Ibu mentarget tidak, misalnya 1 Ya. bulan, 2 bulan saya bisa menyelesaikan ini, atau tidak berlarut supaya tidak berlarut-larut, apa secara singkat tetapi keburu-buru apa gimana Ya. Ibu? Mentarget juga dalam menyelesaikan masalah, saya mentarget kan permasalahan, contohnya permasalahan tadi yang saya utarakan pada awal ya, pada awal tentang sekolah saya kekurangan siswa. Ya, ini targetnya. Nah, saya dalam itu, kalau siswa baru kan apa ya, 1 bulan baru kelihatan, 1 tahun baru kelihatan ya, 1 tahun baru kelihatan. Ini targetnya pengennya cepat dan bisa terselesaikan, tidak berlarut-larut. Dengan menghasilkan hasil Ya, akhir yang ya, sesuai yang dengan baik, keinginannya Ibu. Nah, tentu dalam hal ini kan banyak sekali tadi yang Ibu sebutkan bahwa banyak sekali pihak-pihak yang dilibatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, di setiap kasus itu hal yang menarik apa ketika Ibu merasa kasusnya sudah terselesaikan, Ibu? Dalam menyelesaikan kasus tersebut, hal yang menurut saya itu ya artinya ada kolaborasi yang begitu indah. Jadi hubungan kami dengan baik dengan guru, dengan siswa, dan itu juga baik ya. Akhirnya pembelajaran juga berjalan dengan baik. Kasusnya Ada diselesaikan keselesaian dengan baik. Nah, terus Ibu, ketika sudah menyelesaikan kasus itu dengan hasil yang baik, dengan kolaborasi dengan rekan-rekan guru dengan baik pula, pernahkah Ibu merefleksikan kasus tersebut dan kemudian menjadikannya sebuah acuan bahwa suatu saat mungkin ada kasus seperti ini lagi, seperti itu, Ibu? Iya. Ya memang dalam suatu waktu ada hikmah di balik kasus tersebut ya, dan kami ambil pelajaran dari tersebut. Dan refleksi kami ya, dan suatu saat permasalahan ini diselesaikan, mungkin apa ya, untuk jenjang berikutnya mungkin ada langkah-langkah yang harus saya selesaikan ya, dengan bagaimana cari ini teknik-teknik untuk bisa, tadi kasus pertama ya, kasus tadi yang karena kekurangan siswa ya, sekolah kami ya, akhirnya kami mengambil pembelajaran buat kami. Akhirnya oh iya, mungkin saya harus membuat metode yang agar bisa menarik siswa, orang tua bisa bersekolah di sini, yaitu dengan cara Antar jemput iya, misalnya. gurunya itu apa ya, menjemput di rumah, terus pulangnya diantar. Akhirnya ada terjalin antara siswa dan guru itu terjalin dengan baik. Misalnya begini, anak-anak berumpul, saya inginnya Pak Guru ini yang antar. Nah, sampai motor itu dipegang, Pak Guru saya diantar Pak Guru saja. Ada keterikatan antara satu anak dengan satu guru yang lain. Senangnya ini Pak Guru saya yang cintanya yang Pak Guru itu minta Pak Guru si A. Jadi bisa melihat guru mana yang sekiranya menjadi idola. Akhirnya anak itu juga hikmahnya, guru juga bisa mengetahui status sosial ekonominya di rumah, statusnya di rumah, kondisinya di rumah, itu tahu.
Jadi tahu karena mengantar sampai rumah sih kan berarti tahu. Langkah terakhir untuk merefleksikan, untuk meningkatkan jumlah murid itu kira-kira kan tadi sudah mengantar. Ada kiat lagi tidak Ibu misalnya membeli sebuah armada jemputan? Ya itu waktu dalam suatu pemikiran karena untuk menarik siswa ya itu suatu saat ada ya mungkin dana dari mana saja ingin sebuah angkutan ya untuk menjemput dan mengantar anak pulang itu sudah dalam pemikiran jangka panjang kami dari pihak sekolah. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih atas berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan segala keputusan Ibu memang termasuk dalam kebajikan yang sedang diprogramkan oleh pemerintah sekarang ini. Dan sekali lagi juga terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan saya dengan pengalaman Ibu saya bisa belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dalam mengambil keputusan kebijakan atau kebajikan. Jadi Ibu monggo matur nuwun waktunya.